Beri salam. Kita ketemu lagi di hari ini yang secara ini. Sebelum kita lanjut ke belajar, kita cek konsentrasi dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk gerak. Tepuk dahsyat. Hari ini boleh semangat ya. Kita cek kehadirannya, semuanya sudah hadir? Hadir. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat semua. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terlebih diri, dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran yang baru, ya, pernah nggak kalian berpikir bahwasannya tadi ke sekolah, sebelum ke sekolah di rumah pasti mempersiapkan terlebih dahulu? Pernah kepikir nggak nyiapin pakai sepatu tuh kayak gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Coba kacung semua. Coba kacung semua. Nah, boleh, boleh. So, cara memakai sepatu. Masukin kakinya. Terus? Cara pakai. Cara sepatu. Cari Bulan. Lagi. Pakai dua kaos kaki. Pakai dua kaos kaki. Ya, pakai sepatu. Pakai sepatu. Ditaliin. Oke, selesai. Oke, ada yang menambahkan, ada yang berbeda pakainya? Boleh, Sen. Gimana, Sen? Pertama, pakai dulu kaos kaki. Pakai sepatu. Taliin. Ya, selesai. Sama berarti. Ada yang berbeda? Boleh. Diambil dulu sepatunya kita. Terus dipakai kaos kaki. Pakai sepatu. Ditali.
Nah, itu namanya cara mempersiapkan memakai sepatu. Ada persiapan lain? Ada. Makan misalkan ya. Persiapan makan. Nggak langsung duduk di meja langsung makan, nggak juga. Ya. Ada orang yang duduk di meja nungguin dulu karena piringnya belum. Ya, sendoknya belum. Ada juga yang menyiapkan ke dapur dulu Pak. Ngambil piring Pak, ambil sendok Pak. Kembali ke meja makan, ngambil nasi Pak, ngambil lauknya Pak, ngambil sambalnya Pak. Kemudian berdoa Pak, baru mulai makan. Nah, itu segala proses itu bisa sederhana, bisa juga kompleks. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah berpikir komputasional. Komputasi. Nah, ya, pembahasan kita kali ini apa? Coba baca. Berpikir komputasi sebagai dasar coding dan berdasarkan artifisial. Nah, jadi ada 3 kegiatan kita kali ini, ada 3. Yang pertama baca. Memahami pengertian berpikir komputasional dan membuat fondasinya. Kedua, yang ketiga, Mempresentasikan hasil kerja kelompok. nah, kita bahas satu-satu. Karena tema kita kali ini adalah berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan sosial, maka ini yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu berpikir komputasi. Berpikir komputasi. Nah, ada kata berpikir, ada kata komputasi. Ya. Kalau berpikir itu apa? Proses di mana kita menyusun atau mengolah informasi. Oh, ngelihat langit itu mendung, kita berpikir sepertinya akan hujan. Apa yang harus kita siapkan kalau hujan? Payung, hujan. Atau bisa juga kita lari lebih cepat atau lebih jauh, gitu ya. Nah, itu kalau dengan cuaca. Kalau tentang makanan kayak tadi misalkan memasak mie, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lakukan, kita memasak mie nih, berarti harus nyiapinnya apa dong? Mie-nya. Terus air, wadah pancinya untuk masaknya. Terus kompornya. Kalau nggak ada kompor nggak bisa ya. Pakai kayu bakar misalkan itu. Masak mie pakai kayu bakar kan lama juga ya. Terus apa lagi? Piringnya atau mangkoknya, sendok atau garpunya, ya kan? Udah selesai belum? Belum. Pakai bumbunya biar enak, ya kan? Kalau mau ditambah pakai telur, nyiapin juga telurnya. Dan sebagainya. Nah, berpikir itu tadi mengolah informasi yang hasilnya menjadi tindakan. Sedangkan komputasi itu tadi kan yang namanya komputasi, yang namanya dari komputer. Komputer itu apa? Alat, yang teknologi. Buat apa ada komputer? Untuk memudahkan pekerjaan manusia, gitu ya. Nah, berpikir komputasi secara arti boleh kalian tulis juga cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kelihatan ya? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan memulai setiap masalah menjadi beberapa tahapan yang efektif dan efisien. Ya.
Ada berpikir, ada komputasi, digabung. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan memulai setiap masalah menjadi beberapa tahapan hingga masalah tersebut terselesaikan secara efektif dan efisien. Apa sih efektif? Cepat, masalahnya cepat dilaksanakan. Apa sih efisien? Tidak memerlukan banyak tenaga, tidak memerlukan banyak modal, gitu kan? Sudah? Berpikir komputasi. Baca nggak? Baca. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan memulai setiap masalah menjadi beberapa tahapan yang efektif dan efisien. Kalau tadi ngomongin lapar, masak mie. Wah, masalahnya lapar. Harus efektif, harus cepat, biar kenyang, efisien, tidak memerlukan bahan-bahan yang mahal, gitu ya. Yang ada berarti di rumah. Oh ya udah, memutuskan untuk memasak mie, misalkan gitu ya. Masak mie juga perlu diselesaikan secara sistematis. Gak mungkin kamu ada mie, kamu pegang kenyang, gak mungkin. Ya, maka harus dicarikan solusinya. Oh, dimasak dulu, dinyalain dulu kompornya, diisi dulu airnya, dipanasin dulu, kemudian diapain lagi minyak, dibuka, dimasukin, ada telur, kasih telur, gitu ya. Udah selesai, udah matang, ditiriskan dulu. Gak mungkin kamu kobok, ya. Berarti kamu juga secara logika harus berpikir, pakai apa nih aku ngambil minyak? Apa pakai supir? Apa pakai saringan? Ya kan? Gitu kan? Kalau semua bahan-bahan atau alat-alatnya sudah tersedia, maka tinggal mulai dengan langkah-langkah. Nah, berpikir komputasi ini 4 fondasinya yang akan kita bahas. Yang pertama ada dekomposisi. Yang pertama ada dekomposisi. Kemudian yang kedua ada pola atau yang disebut pengenalan pola. Yang ketiga nanti ada abstraksi. Nah, kemudian yang keempat di sini nanti ada algoritma. Nah, dari keempat ini familiar nggak sama di pengetahuan kalian? Atau baru dengar nih? Sudah pernah dengar atau belum? Sudah. Yang pertama ada dekomposisi. Kalau sudah dengar apa di mata kalian, dekomposisi itu apa? Dalam pengetahuan kalian, dekomposisi membuat masalah besar menjadi kecil atau masalah kompleks menjadi sederhana. Oke, tepuk tangan untuk KM. Meme, bikin nasi gorengnya gimana? Buka WhatsApp, telepon mang mandi. Kalau mang pesan nasi goreng, selesai. Bisa seperti itu.
Siapkan alpukat, blender, susu, gula, pisau, es batu, gelas. Kupas buah alpukat, buang bijinya. Masukkan alpukat ke blender. Masukkan susu, pisau, gula, dan es batu. Lalu nyalakan blender. Jadi tutupan. Silakan bekerja kelompok di sini. Bapak bagikan LHPD kelompok. Kalau tadi bikin minumannya, sekarang bikin makanannya. Ya. Di situ ada kotak untuk menuliskan langkah-langkah dalam menyusun makanannya. Bagi tugas, siapa yang menulis, siapa yang menyusun, siapa yang bantu mikir. Tulis nama kelompoknya di atas. Di sini yang oren. Nama kelompoknya, orang-orangnya. Sini di atas. Sekarang kita presentasi, tepuk tangan. Biar lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Oke, saatnya presentasi kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 akan mempersembahkan cara membuat burger. Pertama-tama siapkan alat dan bahan untuk membuat burger. Lalu ambil roti dan dipotong menjadi 2 bagian. Lalu diolesi mentega, kemudian rotinya dipanggang, tunggu hingga matang. Angkat dan siapkan piring, lalu simpan roti di piring dan panggang beef sampai matang. Lalu disimpan di piring bersama roti. Setelah itu, potong timun, bawang, tomat, lalu susun. Pertama roti, selada, beef, keju, timun, tomat, bawang merah, roti. Lalu disajikan dan siap disantap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok tentang otomatisasi algoritma dalam membuat burger. Pertama-tama
Sil? Coba, pada saat apa kita membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah? Pada saat apa kita fokus pada pemecahan masalah? Ya, jadi ada 4 pilar berpikir komputerasi. Nah, dari yang tadi sepertinya kita kan kompleks ya. Dalam otak kita tuh kadang dan nyangkutnya sebenarnya gampang seperti ini loh. Nyangkut itu itu seperti ini. Tapi setelah dituangkan minimal 5, kadang kita juga kerepotan ya. Padahal seperti ini loh Pak. Nyiapin dulu sapunya, selokannya. Ada yang tadi sampai simulasi di depan pintu, di dalam pintu, wah gitu kan. Jadi tata bahasa juga ternyata berpengaruh terhadap pemecahan masalah. Biar apa? Biar setiap langkah-langkahnya dimengerti atau dipahami oleh semua orang. Gitu ya. Kan kadang di dalam masyarakat kita suka aja ada yang melanggar seperti itu. Dilarang buang sampah di sini. Berarti di sini mah boleh, gitu. Nah itu salah, ya, gitu kan? Nah, jadi harus dipahami. Di sini berarti bukan hanya di tempat ini, tapi untuk semua lingkungan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Seberapa senang kamu dengan ekspresi tepuk tangan kamu? Oke, berarti tepuk tangannya melihat, berarti sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Baik, semoga pembelajaran kali ini menjadi bekal kamu semakin hebat lagi di kemudian hari. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Ayo, silakan ibu. Hentikan semua kegiatan duduk siap tegak, berdoa dapat berdoa. Selesai.